Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Mbah Gun, di Pagi Menyapa. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Pengkhotbah 3, ayat 11 dan 13. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pada Tuhan pimpinan Roh Kudus agar kita tahu dan bisa merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan dan nantinya kita bisa melakukannya dalam tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan berkat kasih dan karunia, Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah sumber berkat, sumber keselamatan, sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber ketabahan, kesehatan, kebahagiaan, dan kelimpahan. Kami hamba-Mu datang menghadap kehadirat-Mu di pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah bangunkan hamba-Mu dari lelapnya tidur semalam dengan keselamatan, kedamaian, dan limpahan anugerah. Terima kasih Tuhan. Engkau karuniakan kehidupan ini dengan limpahan anugerah. Dan pagi yang indah ini kami juga boleh lagi mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan kami baca dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 dan 13. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu agar apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami yang mendengarkan, kami yang menyampaikan, boleh merenungkan, boleh mengerti, dan melakukannya di setiap kehidupan kami, di setiap hari. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan hari ini kita ambil dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 13 yang demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang menginginkan segala sesuatunya dengan cara yang cepat, mudah, instan. Dia tidak menginginkan semuanya didapatkan dengan cara yang sulit, repot, lama, nggak suka. Era sekarang ini maunya ya instan, apa-apa cepat, mudah, gitu. Sehingga banyak pekerjaan, kegiatan yang tanpa direncana. Itu. Sedangkan sesuatu pekerjaan yang direncana aja masih banyak yang tidak sukses. Ada yang gagal. Kita sebagai anak-anak Tuhan
kita sadar bahwa semua sesuatu yang kita inginkan dengan cara yang cepat dan mudah dan tergesa-gesa, tidak ingin repot-repot, itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Kita sadar bahwa waktu kita bukan waktu Tuhan. Rencana kita belum tentu menjadi rencana Tuhan. Itu. Apa yang disampaikan di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Segala sesuatunya, semuanya indah pada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi kita belajar untuk bekerja, bersandar kepada Tuhan, menyerahkan rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan. Agar apa? Agar sesuatunya itu tadi bisa indah pada waktunya karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita belajar menyelami apa yang menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita? Apa yang telah kita miliki, apakah kita sudah mensyukuri? Kehidupan yang indah yang kita nikmati, apakah sudah benar-benar kita nikmati? Kalau kita belum bisa menikmati kehidupan yang indah yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita belum bisa mensyukuri apa yang telah kita miliki, semua terasa belum indah. Karena tidak ada rasa syukur. Kita masih punya rencana-rencana yang macam-macam. Memaksakan rencana kita supaya menjadi rencana Tuhan. Padahal rencana Tuhan belum tentu menjadi rencana kita. Seperti yang tertera di dalam Yesaya 55 ayat yang 8 dan ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan bukan dari rancangan kita. Dan rancangan kita belum tentu menjadi rancangan Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita memaksakan rancangan kita untuk menjadi rancangan Tuhan. Karena rancangan kita belum tentu baik. Contohnya, kita menginginkan mendapatkan sesuatu yang indah. Tetapi rancangan kita tidak sesuai rancangan Tuhan. Kita main judi online. Ya kan itu tidak rancangan Tuhan. Kita main korupsi ketika kita mendapat kedudukan, mendapat kekuasaan. Itu bukan rancangan Tuhan. Tetapi kita memaksakan rancangan itu menjadi rancangan Tuhan. Awalnya seakan-akan, iya, nggak ketahuan. Wah, ini cocok ini. Tapi tidak seperti itu kehendak Tuhan. Apa yang tertera di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi ketika kita itu bekerja, kita mendapatkan sesuatu sedikit pun, ataupun banyak, itu adalah pemberian Tuhan. Kita dapat menikmati makan, minum, itu karena pemberian Tuhan. Dan kita dapat menikmati hasil karya kita, itu bukan karena kehebatan kita, kemampuan kita, tetapi karena pemberian Tuhan. Jadi kesuksesan yang kita miliki itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena pemberian Tuhan. Kalau kita sadar seperti itu, kita mensyukuri. Kita tidak akan berlaku yang tidak benar. Serong di hadapan Tuhan. Serong di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Hati kita serong, Tuhan tahu.
Oleh sebab itu, marilah kita belajar mensyukuri apa yang menjadi milik kita, menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Niscaya kita akan menikmati semuanya indah, tepat pada waktunya. Karena apa? Karena kita mensyukuri. Ada waktunya menangis, ada waktunya bahagia. Ketika kita menangis, ya kita mensyukuri. Karena di balik tangisan itu ada hikmahnya. Di balik penderitaan itu ada hikmahnya. Kembali lagi kita baca, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang telah Engkau berikan, meskipun hanya sebagian, tetapi ajari kami hamba-Mu untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan, dan ajari kami menikmati apa yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan keindahan yang telah Tuhan berikan dalam hidup dan kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.